Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad. Fajama'ana fi darid da'wati wal irsyad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qudwatina fid da'wati wal irsyad. Wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fid da'wati wal irsyad fafazu fid dunya wal ma'ad. Segenap jemaah Masjid Bait Al-Quran dan ustadz-ustazah dan teman-teman sekalian yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan seluruh takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu diciptakan, dikumpulkan penciptaannya itu di dalam perut ibunya. 40 hari sebagai nutfah, 40 hari sebagai alaqah, dan 40 hari sebagai mudghah. Dan ketika usianya sudah genap 120 hari, maka Allah memerintahkan para malaikat kepada malaikat untuk meniupkan ruh pada janin tersebut dan mencatat 4 hal. Yang pertama ialah rezekinya, dan yang kedua ialah amalnya, dan yang ketiga ialah ajalnya, dan yang terakhir ialah kesengsaraan atau kebahagiaannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, di dalam kitab Sahih Muslim, hadis-hadis yang dicantumkan tentang tahap-tahap takdir itu ada 4. Oke, yang pertama ialah takdir azali. Takdir azali ini yang seperti yang saya sebutkan tadi di hadis pertama, yaitu yang berada di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, itu sudah Allah tetapkan. Kemudian yang kedua adalah penciptaan Adam. Yang ketiga ialah takdir janin. Dan yang terakhir ialah takdir umri. Oke. Takdir yang pertama ini ialah takdir Lauhul Mahfuz yang tadi saya jelaskan, biasa kita kenal istilahnya dengan al-qada'ul mubram. Jadi al-qada'ul mubram itu adalah takdir yang sudah final, sudah tidak bisa diganggu gugat lagi, tidak ada pertimbangan lagi, itu sudah pasti kejadiannya. Contohnya ialah penciptaan kita sebagai seorang perempuan dan penciptaan kalian sebagai seorang laki-laki, itu adalah salah satu takdir mubram. Jadi ketika kita sudah dilahirkan sebagai seorang perempuan, maka sampai akhir hayat kita akan terus perempuan. Jadi tidak bisa berubah lagi menjadi laki-laki. Adapun takdir yang ketiga dan takdir yang keempat ini, itu biasa kita kenal istilahnya dengan al-mu'allaq, al-qada'ul mu'allaq. Nah, al-qada'ul mu'allaq itu adalah takdir yang sifatnya sementara. Sementara dalam hal apa? Ala iradatillah, sesuai dengan kehendak Allah dan kemauannya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab." Allah Subhanahu wa taala menghapuskan apa yang Ia kehendaki dan menetapkan, dan di sisinya lah ummul kitab atau Lauh Mahfuz. Di dalam tafsir Al-Misbah
karya mahaguru kita Al-Mukarram Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Beliau menjelaskan bahwasanya yang Allah hapuskan dan yang Allah tetapkan itu adalah semua yang berkaitan dengan makhluknya, seperti kebahagiaan dan kesengsaraannya, penyakit atau kesembuhannya, dan kekayaan atau kemiskinannya. Jadi setelah Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh dan memerintahkan mencatat 4 hal tadi apa yang 4 itu? Yang pertama ialah rezekinya, dan yang kedua ialah amal, dan ketiga ialah ajal, dan terakhir ialah kebahagiaan dan kesengsaraannya. Jadi keempat takdir ini ialah itu sifatnya sementara, berarti masih bisa kita ubah. Nah, adapun penyebab berubahnya takdir ini itu dijelaskan oleh Maulana Syekh Ali Jumu'ah, salah seorang min kibaril ulama dan Al-Mufti Ad-Diyar Al-Misr. Beliau menjelaskan bahwasanya berubahnya takdir itu takdir mu'allaq, disebabkan karena 2. Yang pertama sebabnya ialah tadi judul kultumnya Kang Ihul apa? Doa. Jadi sebab yang pertama berubahnya takdir itu ialah doa. Jadi sebagian penjelasannya sudah dijelaskan tadi. Salah satu makalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya doa adalah salah satu penyebab tercegahnya takdir itu sebelum terjadi. Dan di dalam hadis Nabi riwayat At-Tirmizi, beliau bersabda, la yaruddul qadara illa du'a wa la yazidu fil umr illa albir. Bahwasanya tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang menambahkan umur kecuali kebaikan. Jadi ketika ada pertanyaan yang mengatakan bahwa apakah doa dapat mengubah takdir? Bisa, tapi itu adalah yang takdir mu'allaq. Kemudian penyebab yang kedua berubahnya takdir kita itu adalah spidolnya tidak ada tintamu. Ialah ikhtiar. Jadi di samping kita berdoa ya pastinya kita juga harus senantiasa berusaha. Contohnya ialah ketika kita ingin ditakdirkan di masa tua nanti sebagai orang yang sehat-sehat, yang tuanya tidak sakit-sakitan, maka dari sekarang umur kita yang masih muda ini kita harus berikhtiar dengan selalu berolahraga, mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Dan juga ketika kita mencita-citakan takdir di masa tua nanti kita ingin menjadi seorang yang sukses, maka dari sekarang kita harus mengubah, terus mengupgrade diri, terus melangkah untuk mencapai tujuan kita. Oke, setelah semuanya telah dilakukan, kita sudah berdoa dan kita sudah berikhtiar, maka kita menyempurnakannya dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi bertawakal ini adalah penutup dari segala ikhtiar kita. Dengan doa kita mengetuk pintu langit, dengan ikhtiar kita melangkah di hamparan bumi yang luas ini, dan dengan bertawakal tenangnya hati kita dan damainya hati kita menanti takdir yang Allah tentukan. Karena setiap apa yang Allah takdirkan kepada kita, maka itulah yang terbaik untuk hambanya. Dan inilah kesempurnaan takdir seorang mukmin. Oke, baik. Sekian dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wabillahi taufiq wa da'wa wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.